Hai Storycutters, balik lagi dengan saya di channel Storycut. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari pembunuh zodiak yang part kedua. Baiklah teman-teman, dalam beberapa waktu ke depan, Storycut akan membahas seluruh alur cerita pembunuh zodiak. Dalam salah satu surat ini, si pembunuh meninggalkan petunjuk untuk kode dan koordinat. Dan kemudian akan ditemukan bahwa ia mengungkapkan dua lokasi serangan sebelumnya. Pada 27 Oktober 1970, kartu Halloween yang aneh dikirim dan ditandatangani darinya dan dipercaya menjadi benar-benar sah. Ini bahkan menjadi berita halaman depan karena dianggap sebagai ancaman untuk lebih banyak pembunuhan. Hanya saja, dikonfirmasi bahwa ia membunuh 5 orang dan melukai 2 korban. Meskipun dalam beberapa pertukaran, ia mengklaim telah membunuh sebanyak 37 orang. Ada banyak pembunuhan lainnya yang telah berteori. Bisa saja dari orang yang sama, tapi tidak ada yang bisa definitif. Pada tanggal 4 Juni 1963, 5 tahun sebelum pembunuhan pertama, orang dikonfirmasi adalah Robert Domingos, yang berusia 18 tahun, dan Linda Edwards, yang berusia 17 tahun ditembak mati di pantai dekat Gavioda. Ada beberapa kesamaan dengan serangan ini, dan satu di Danau Berryessa 6 tahun kemudian, tetapi tidak ada yang diketahui secara pasti. Pada 30 Oktober 1966, Sherry Jo Bates, berusia 18 tahun menghabiskan malam di tepi sungai kampus perguruan tinggi di perpustakaan, yang mana ditutup pada pukul 21, kemudian tetangga melapor mendengar teriakan sekitar pukul 22.30. Dia ditemukan tewas keesokan harinya, ditikam dan hampir sepenuhnya dipenggal. Tidak sampai 4 tahun kemudian, diduga bahwa pembunuh zodiak telah ada hubungannya dengan itu, karena keadaan serupa dari serangan kabel ditutup distributor mobilnya telah dihapus dan jam tangan Timex seorang pria dengan gelang robek ditemukan di dekatnya. Jam tangan itu berhenti pada pukul 12.24 meskipun diyakini serangan itu terjadi jauh lebih awal. Pada tanggal 29 November 1966, hanya sebulan setelah dia dibunuh hampir identik, polisi mengakui pembunuhan itu memberikan detail yang tidak diketahui publik pada saat itu. Tulisan itu cocok dengan zodiak selanjutnya, surat-surat dan ditandatangani dengan inisial. Polisi menyimpulkan bahwa ini ada di fakta, ditulis oleh Zodiac Killer pada tanggal 30 April 1967. 6 bulan ke tanggal pembunuhan Sherry Jo Bates, ayahnya pers dan polisi semua menerima surat yang hampir identik mengklaim kelelawar yang harus mati akan ada lebih banyak. Itu ditandatangani dengan huruf Z. Meskipun ini bukan sebelum si pembunuh dikenal sebagai zodiak. Dan ini tidak akan dikaitkan dengan sampainya 13 Maret 1971. Ini adalah zodiak yang berbicara, seperti yang saya miliki selalu mengatakan saya retak bukti jika biru. Minis akan pernah menangkapku. Mereka sebaiknya turun di pantat gemuk mereka dan melakukan sesuatu. Karena semakin lama mereka mengutak-atik dan kentut. Sekitar lebih banyak budak yang akan saya kumpulkan dari akhiratku. Saya harus memberi mereka kredit untuk tersandung di aktivitas tepi sungai saya. Tetapi mereka hanya menemukan yang mudah. Ada neraka yang jauh lebih turun. Alasan mengapa kali ini saya menulis adalah karena mereka tidak mengubur saya di halaman belakang seperti beberapa yang lain. Terlepas dari bukti dan pengakuan ini, secara resmi pembunuhan Sherry Jo Bates belum terhubung secara resmi dengan pembunuh zodiak seperti yang diyakini polisi. Dia hanya salah mengambil kredit dan masih belum terpecahkan. Namun hal ini menyebabkan Rose Sulfian menjadi tersangka. Pada saat itu, asisten pustaka di kampus dan beberapa rekan kerja mengklaim bahwa dia hilang karena beberapa hari setelah pembunuhan itu terjadi. Dia memang menyerupai sketsa dari pembunuh dan dia mengenakan suatu bot serupa dengan jejak kaki yang cocok ditemukan di tempat kejadian. Pembunuhan sebelumnya, Sulfian dirawat di rumah sakit beberapa kali untuk gangguan bipolar dan skizofrenia.
tapi dia tidak pernah secara resmi diidentifikasi sebagai zodiak pembunuh. Donalas yang berusia 25 tahun adalah yang terakhir. Terlihat pada tanggal 6 September 1970 di garis negara bagian Nevada, dia bekerja sampai sekitar jam 2 malam, tetapi kemudian di hari yang sama, bos dan tuan tanahnya sama-sama menerima panggilan telepon aneh dari seorang pria. Dia mengaku telah meninggalkan kota karena keadaan darurat keluarga. Dia tidak pernah terlihat lagi. Tidak sampai tanggal 22 Maret tahun berikutnya, ketika surat A tiba, samar-samar mengklaim bertanggung jawab atas dirinya. Hilangnya menunjukkan area penampakan terakhir A. Situs kuburan itu ditemukan di dekatnya dan digali, tetapi hanya sepasang kacamata hitam yang ditemukan dan tidak ada yang pasti. Terhubung ini untuk pembunuh zodiak, salah satu tersangka yang lebih populer adalah Arthur Lee Allen, yang mengalami beberapa surat perintah penggeledahan. Selama 20 tahun, banyak yang percaya dia adalah tersangka yang paling mungkin berada di daerah Danau Berryessa saat serangan waktu itu. Meskipun dia mengklaim bahwa dia sedang scuba diving di titik layar, meskipun sebelumnya ia mengatakan kepada keluarganya bahwa ia akan pergi ke Danau Berryessa. Dia diduga pulang berlumuran darah dan dengan pisau berdarah. Di dalam mobilnya, ia diwawancarai sejak awal, tapi dilepaskan meskipun dia dibesarkan kembali di 1971. Ketika temannya mengklaim, dia berbicara dengan keinginannya untuk membunuh orang. Dia menyebutnya sebagai zodiak. Sebelum si pembunuh bahkan menggunakan dan dia berbicara tentang mengikat senter ke pistol untuk bisa melihat. Di malam, Allen diberhentikan dari Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1958 dan dipecat sebagai guru sekolah dasar di 68 Maret setelah dituduh melakukan hubungan seksual dengan murid-muridnya. Dia sangat disukai oleh orang-orang di sekitarnya, tapi dia juga digambarkan sebagai orang yang pemarah terhadap wanita dan mudah terpesona dengan anak-anak. Meskipun ia dilaporkan tidak pernah memiliki seorang istri atau pacar, selanjutnya buku favorit Alan adalah Game Paling Berbahaya, buku tentang berburu manusia dan buku bahwa zodiak akan referensi dalam salah satu suratnya. Alan bahkan memiliki jam tangan pada saat itu, yang memiliki simbol yang sama di atasnya bahwa zodiak menandatangani semua surat-suratnya. Pada tahun 1972, polisi memperoleh surat perintah penggeledahan pertama untuk rumahnya dan menemukan hewan-hewan kecil yang dibedah dalam sebuah freezer dan beberapa pisau berdarah dan beberapa perangkat seksual. Tetapi tidak ada yang secara langsung menghubungkannya dengan pembunuhan. Tidak sampai 2 tahun ketika dia ditangkap karena melakukan pelecehan seksual terhadap 12 orang laki-laki yang berusia setahun, dia mengaku bersalah dan menjalani hukuman 2 tahun yang terjadi sekitar waktu pers. Menerima tidak ada surat dari si pembunuh, pada tahun 1987, narapidana Ralph Spinelli mengklaim bahwa Allen mengakui kepadanya bahwa dia membunuh sopir taksi Paul Stein. Pada tahun 1991, Michael Majo yang selamat dan melihat si pembunuh tanpa topengnya diwawancarai dan diperlihatkan foto line up, dan dia menunjuk Arthur Lee Allen sebagai pembunuh zodiak. Rumah Allen digeledah lagi dan mereka menemukan formula bom, serta bom yang dibangun sepenuhnya dan beberapa kaset tentang pembunuh zodiak, meskipun Allen membantah terlibat. Dia meninggal pada tahun 1992, dan hanya 2 hari setelah kematiannya, polisi kembali menggeledah rumahnya. Kali ini, mereka berhasil menemukan seorang bangsawan mesin tik dengan tipe Elite, yang sama persis dengan yang digunakan oleh pembunuh zodiak dan mengenakan jam tangan merek zodiak dan tinggal di dekatnya di mana banyak serangan terjadi. Pada tahun 2002, polisi mengembangkan DNA profil dari air liur pada perangko dan amplop dari zodiak. Kemudian membandingkan mereka dengan Alan, dan mereka bahkan membandingkannya dengan temannya yang menuduh dia. Kecuali DNA tidak cocok juga dan kedua pria itu dibuang sebagai pelakunya. Meskipun diduga, Allen memiliki kecenderungan untuk membuat orang lain menjilat perangkonya untuknya,
ketika ia menulis surat-suratnya yang akan menjelaskan mengapa DNA-nya tidak cocok, terlepas dari tulisan dengan Allen, adalah dianalisis tetapi disimpulkan bahwa itu bahkan tidak datang. Dekat dengan zodiak meskipun beberapa masih sampai hari ini, ia adalah yang paling kemungkinan menduga dia secara resmi diperintahkan oleh polisi. Selama sekitar 3 tahun tidak ada surat lebih lanjut. Setelah itu si pembunuh tampaknya lenyap. Hingga tanggal 29 Januari 1974, saya melihat dan berpikir Pengusir Setan adalah komedi satir terbaik yang pernah saya miliki. Melihat menandatangani milikmu benar-benar dia menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam gelombang yang mengepul dan gema muncul dari kuburan, bunuh diri ujung willow, tip willow, ujung willow, willow. PS jika saya tidak melihat catatan ini di Anda. Kertas saya akan melakukan sesuatu yang jahat yang Anda tahu saya mampu melakukannya. Dear Mr. Editor, apakah Anda tahu bahwa giring awal space slay Old Norse word yang berarti bunuh? Seorang teman yang diyakini telah berupaya untuk membantu menguraikan beberapa kode sebelumnya, tetapi tulisan tangan tidak cocok dengan surat-surat sebelumnya dan tidak pernah diambil lebih lanjut dan diyakini hanya tipuan. Tuan-tuan, saya ingin mengungkapkan kekhawatiran tentang selera Anda yang buruk. Kurangnya simpatik terhadap publik sebagaimana dibuktikan oleh Anda yang menjalankan iklan untuk film Tanah Tandus, yang menampilkan blurb pada tahun 1959, kebanyakan orang membunuh Kid waktu dan Hollywood membunuh orang. Mengingat peristiwa baru-baru ini, jenis pemuliaan pembunuhan hanya bisa menyedihkan di terbaik tidak bahwa glorifikasi kekerasan selalu dapat dibenarkan. Mengapa Anda tidak menunjukkan beberapa kepedulian terhadap kepekaan publik dan memotong iklan? Seorang warga negara tulisan tangan dan nada mereka semua cocok dengan pembunuh zodiak. Editor menempatkan Marco kembali ke lubang neraka di mana dia datang. Dia memiliki gangguan psikologis yang serius, selalu harus merasa superior. Saya sarankan Anda merujuknya dan menyusut sementara itu, batalkan kolom hitung Marco karena Chow dapat menulis secara anonim. Jadi bisakah aku hantu merah dengan kemarahan? Hal ini mengacu pada penulis Marco Spinells. Hal ini sering diperdebatkan tentang apakah mereka benar-benar berasal dari orang yang sama, namun karena tanda tangan merah Phantom Richard Marshall sekarang menjadi mencurigai. Dia diduga secara pribadi menyisaratkan membunuh seseorang di masa lalu. Dia tinggal di daerah itu pada waktu itu dan adalah penggemar berat untuk film bisu. Dia bahkan telah memutar film 1907 yang hantu merah di masa lalu. Detektif memang memeriksanya tetapi menemukan tidak ada bukti yang meyakinkan dan dia segera ditetapkan sebagai tersangka. Hal-hal mulai menjadi tenang lagi selama lebih dari setahun sebelum diduga pria itu kembali sekali lagi. Editor sayang, ini adalah zodiak yang berbicara. Aku kembali bersamamu. Katakan pada Kane, aku di sini, aku selalu di sini. Berada di sini, bahwa Toshi babi kota itu baik. Tapi saya lebih pintar dan lebih baik. Dia akan mendapatkan lelah lalu tinggalkan aku sendiri. Saya sedang menunggu film yang bagus tentang saya. Siapa yang akan memainkan saya? Saya sekarang mengendalikan semua hal. Anda benar-benar namun legitimasi, surat ini dengan cepat dipanggil ke pertanyaan. Bahkan diyakini bahwa pembunuhan detektif Dev Toshi telah memalsukannya. Dirinya, Toshi telah menerima surat 2 tahun sebelumnya memuji dia atas karyanya. Dan diyakini berasal dari penggemar, tapi Toshi kemudian mengakui bahwa dia menulisnya sendiri. Meskipun dia membantah menulis yang kedua, dari zodiak yang seharusnya dan itu masih belum terpecahkan. Baiklah teman-teman, kalau kalian suka dengan alur cerita pembunuh zodiak, nantikan part yang selanjutnya.